Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini. Kami rangkum berita-berita utama dari berbagai media di Indonesia. Hari ini Kamis 24 Oktober 2024. Kita mulai dari kompas.com yang memberitakan bahwa mulai Kamis 31 Oktober 2024, seluruh jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Merbabu akan ditutup sementara. Keputusan ini diambil oleh Balai Taman Nasional Gunung Merbabu dalam rangka pemulihan ekosistem dan penyesuaian dengan penerapan peraturan baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penutupan ini berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan. Selanjutnya dari antaranews.com mengabarkan jumlah korban tewas akibat ledakan truk tangki bahan bakar di negara bagian Jigawa, Nigeria pekan lalu meningkat menjadi 181 orang. Demikian kata Gubernur Jigawa Umar Namadi. Seperti diberitakan Anadolu, pada hari Rabu Gubernur Umar Namadi melaporkan perihal insiden tragis tersebut kepada Presiden Bola Tinubu dalam pertemuan di Abuja. Sebanyak 210 keluarga terdampak oleh ledakan tersebut. Katanya, saya datang untuk menyambut Presiden Tinubu kembali dari cuti tahunan dan untuk memberitahu beliau tentang insiden tragis di Jigawa, kata Nagabi kepada wartawan. Kemudian dari antaranews.com, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan berbagai program strategis nasional RI kepada Presiden New Development Bank, Dilma Rousseff di Kazan, Rusia pada hari Rabu. Menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta pada hari yang sama, hal tersebut disampaikan oleh Sugiono di sela-sela KTT BRICS Plus yang diselenggarakan di Kazan pada 23-24 Oktober. Berbagai program itu Sugiono melanjutkan antara lain pembangunan rumah rakyat, perbaikan sanitasi sekolah, program makan siang bergizi serta transisi energi berbasis biofuel. Menlu menyampaikan program-program tersebut banyak kemiripan dengan program-program bantuan pendanaan NDB, menurut keterangan tersebut. Selanjutnya dari Jakarta, medcom.id memberitakan, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim menghapus ujian nasional. Secara bersamaan Nadiem menghadirkan asesmen nasional sebagai alat evaluasi pembelajaran di sekolah. Banyak masyarakat memperdebatkan apakah UN layak dikembalikan atau tidak. Terlebih kini Nadiem sudah tidak lagi menjabat menteri di bidang pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengaku akan mengkaji kebijakan UN. Ia belum bisa memastikan apakah UN akan dikembalikan atau tetap dihapuskan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji mengusulkan UN tidak perlu dikembalikan, namun perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan AN. Selanjutnya dari arena sepak bola, iNews.Semarang.id merilis pelatih timnas Indonesia Sintayong pulang kampung ke Korea Selatan untuk beristirahat. PSSI pun terpaksa menunda evaluasi hasil timnas Indonesia usai melawan Bahrain dan Cina di laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, skuad Garuda julukan timnas Indonesia hanya bermain imbang 2-2 di kandang Bahrain dan kalah 1-2 saat berjumpa Cina, padahal timnas Indonesia menargetkan kemenangan dalam kedua ajang tersebut. Selanjutnya dari IDN Times, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Bojonegoro memastikan tidak ada mahasiswa yang putus kuliah karena masalah finansial. Satrio menyatakan pihaknya akan terus memperbaiki sistem UKT atau uang kuliah tunggal dan memberikan bantuan bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan. Intinya tidak ada mahasiswa yang tidak bisa kuliah hanya karena tidak punya uang. Jika ada kekurangan beritahu kami dan kita akan perbaiki, ujar Satrio di gedung Kemendikbudristek pada hari Senin 21 Oktober 2024. Terkait kebijakan jangka pendek atau 100 hari menjadi menteri, Satrio menegaskan tidak ada program khusus. Dia akan fokus melakukan perbaikan dan melanjutkan program warisan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Kami akan melanjutkan berbagai program yang telah ada termasuk Kampus Merdeka untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Demikian katanya. Yang penting tidak ada anak yang tidak bisa kuliah, tegasnya. Dari Jakarta, Kompas.com memberitakan Kejaksaan Agung melalui tim penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Jampitsus mengungkapkan pengusutan kasus suap yang melibatkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berawal dari kecurigaan terhadap vonis bebas Ronald Tanur. Penyidikan ini dimulai setelah putusan yang dinilai janggal dan telah menarik perhatian publik. Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Kohar menjelaskan, timnya telah melakukan pengawalan intensif sejak putusan pengadilan terhadap Gregorius Ronald Tanur dikeluarkan. Dari Detik News merilis Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayat memastikan program makan bergizi gratis berjalan pada 2 Januari 2025. Dadan mendapat pesan bahwa program itu harus berjalan dan semua pihak terkait untuk bisa membantu. Jadi pada tanggal 2 Januari pada prinsipnya program ini harus jalan dan semua pihak harus membantu program makan bergizi gratis. Demikian kata Dadan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu 23 Oktober 2024. Dadan menepis kabar bahwa Kodim yang akan memasak program bergizi tersebut. Ia menekankan TNI merupakan salah satu mitra yang membantu kesuksesan program makan bergizi, sementara mitra lain juga banyak yang membantu. Masih dari Jakarta, CNN Indonesia menyampaikan putra bungsu mendiang pendiri Singapura Lee Kuan Yew, Lee Hsien Yang, mengaku menjadi pengungsi di Inggris usai cekcok dengan kakaknya Lee Hsien Loong. Dalam unggahannya di media sosial pada hari Selasa 22 Oktober 2024, Lee Hsien Yang mengatakan dirinya sejak 2022 mencari suaka karena serangan yang dilakukan pemerintah Singapura yang membuat ia dan keluarganya menghadapi resiko penganiayaan. Pemerintah yang dimaksud yakni sang abang Lee Hsien Loong yang saat ini masih menjabat sebagai Perdana Menteri Singapura. Dari Tempo.co Jakarta melaporkan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa Kombes Pol Ahri Sonta Nasution resmi terpilih sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto dari Polri. Dia menyebut Ahri adalah salah satu dari 6 nama yang diajukan lembaga Polri. Sementara itu 3 matra Tentara Nasional Indonesia TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara juga telah mengusulkan kandidat terbaiknya untuk menggantikan posisi Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya yang telah dilantik sebagai Sekretaris Kabinet. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.